Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas salah satu isu wabah cacar monyet ya, yang beberapa bulan terakhir dimulai sejak bulan Mei di tahun 2022 ini, ada beberapa negara yang terkena virus ini dan biasanya disebut dengan cacar monyet. Dan mungkin juga kita sudah melihat ya beberapa berita-berita di portal-portal tertentu dan juga tersebar informasi-informasi mengenai wabah cacar monyet ini. Nah, hari ini akan kita bahas sebetulnya apa sih cacar monyet, kemudian juga bagaimana penularannya, dan kita akan mengetahui bagaimana pencegahannya dan lain. Bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya ada Dr. Rinaldi Lunggana. Halo Dr. Rinaldi. Halo, Apa kabar dok? baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter, kita akan bahas cacar monyet ya dokter? Iya, lagi Ya, banyak nih, lagi rame. betul, lagi ramai banget nih dokter. Nah, sebetulnya apa sih dokter cacar monyet ini, dari mana asalnya dok? Iya, jadi sesuai dengan namanya ya, cacar monyet atau kalau bahasa Inggrisnya ada yang bilang monkeypox ya, gitu. Jadi cacar monyet. Jadi sebetulnya awalnya itu cacar monyet ya. Jadi kenapa kok disebut sebagai monyet? Karena memang pada awalnya ditemukan penyakit ini pada hewan monyet gitu ya. Maka dari itu seringkali disebutkan sebagai penyakit zoonosis, itu penyakit virus yang memang ditularkan dari binatang. Karena memang pada saat dari asal muasalnya dari awalnya memang penyakit ini dihinggap pada hewan, itu monyet. Itu biasanya memang pada waktu itu ceritanya sejarahnya dari tahun 50-an ya kalau nggak salah. Itu ya cacar ini ditemukan pertama kali di monyet gitu, di monyet. Pada saat itu tuh sedang ada di Afrika, waktu itu sedang ada pemeriksaan atau sedang ada acara ini tentang hewan, dinas pertanian dan hewannya dari sana, kemudian melihat suatu kasus baru, itu cacar yang terjangkit pada hewan, yaitu khususnya pada monyet di sana. Itu awalnya seperti itu. Oke, jadi penularannya ini dari hewan gitu ya dokter ya, atau bagaimana bisa tertular ini dok? Iya gitu. Jadi memang ditularkannya dari hewan ke manusia. Gitu. Jadi awalnya pada tahun 50-an ya, kalau nggak salah tahun 58 itu pertama kali ditemukan di Afrika. Itu penyakit ini memang asal muasalnya di monyet dulu. Gitu. Belum ada di manusia. Nah, seiring dengan waktu gitu pada tahun 70, nah mulai pertama kali dilaporkan ada kasus pertama di manusia yang memang ditularkan dari hewan gitu ya, dalam hal ini dari monyet gitu. Jadi waktu itu kasus pertama kali itu di Eropa gitu. Jadi ada beberapa negara yang memang mengirimkan dagingnya, dalam hal ini monyet, yang kebetulan manusia tersebut terpapar dan memiliki gejala yang hampir sama dengan cacar yang ada di monyet gitu. Jadi memang penularannya dari hewan ke manusia. Itu asal muasalnya. Namun dalam hal ini gitu, untuk saat ini memang cacar monyet walaupun disebutnya masih cacar monyet, tapi ternyata disinyalir ada beberapa hewan lain yang menularkan penyakit cacar ini. Contohnya dalam hal ini yang paling kita takutkan, yang paling banyak, yaitu cacar yang dari rodensia, dari golongan tikus gitu, dari rodensia atau tikus. Kemudian ada beberapa hewan lain seperti tupai, itu juga bisa terserang penyakit virus cacar monyet ini dan akhirnya menyerang ke manusia seperti itu. Oke, berarti bisa jadi karena memakan dagingnya gitu ya dokter ya tadi. Iya, jadi terpapar, baik itu memakan dagingnya, maupun itu menyentuh dagingnya, maupun terhirup gitu ya, dari sekretnya, maupun dari memang dekat dengan hewannya. Gitu. Kalau gejalanya sendiri dokter seperti apa dok? Ya, kalau gejalanya sendiri itu memang biasanya dibagi atas dua fase gitu. Fase yang pertama itu ada masa inkubasi, kemudian fase demam, kemudian ada namanya fase ruam.
Nah, fase inkubasi itu biasanya di mana pertama kali seorang manusia itu kontak dengan virusnya, itu biasanya rata-rata kurang lebih sekitar 5 sampai 20 hari ya rata-rata. Nah, kemudian timbul fase namanya fase awal atau fase invasi atau fase demam. Nah, pada fase demam ini muncul gejala-gejala seperti demam tinggi, kemudian ada sakit kepala, ada badan terasa lemah gitu ya, lemes, ada kerasa mual gitu. Kemudian kemudian ada nanti masuk ke fase erupsi. Nah, dari mulai fase erupsi inilah gitu dari 1 atau 3 hari setelah demam muncul ada vesikel atau ruam-ruam di kulit gitu seperti halnya cacar air, cuma di sini vesikelnya lebih besar seperti itu. Berarti apa namanya? Tapi kalau virus seperti ini menular nggak sih, dokter? Oh iya, virus ini menular. Waktu dulu memang ceritanya dari hewan ke manusia gitu. Tapi saat ini bisa juga dari human to human. Cuma memang penularannya nggak terlalu hebat ya, tidak dilaporkan tidak seheboh atau tidak sehebat yang virus-virus pada umumnya. Misalkan yang kemarin lagi kita bahas seperti cacar air, kemudian virus COVID itu biasanya kan lebih hebat. Tapi kalau monkeypox ini itu penularan memang menular, tapi memang penularannya tidak semasif atau tidak sehebat dengan virus-virus yang sebelumnya sudah ada. Gitu. Faktor risikonya sendiri, dokter, atau penyebabnya bagaimana orang bisa terkena cacar monyet ini, dok? Ya, faktor resikonya yang jelas artinya sebelumnya ada orang yang ada kontak ya dengan ada kontak dengan hewan yang memang terkena cacar monyet itu sendiri gitu. Jadi kalau selain itu memang kita punya kebiasaan yang perilaku hidup dan bersihnya yang kurang begitu baik gitu. Nah, di mana biasanya orang-orang ini mengkonsumsi binatang atau daging yang memang tidak matang diolahnya seperti itu faktor risikonya. Yang keduanya gitu ya, jadi perilaku hidup dan bersihnya kurang baik gitu, tidak rutin cuci tangan, kemudian setelah memegang benda atau hewan yang tadi biasa sudah terkontaminasi tidak steril dengan baik itu. Kemudian selain itu juga ada faktor dirinya sendiri, artinya memang gizinya kurang bagus, disertai juga memang ada penyakit yang sebelumnya memang sudah ada pada ininya. Gitu. Jadi memang penyakit ini sejauh ini untuk di Indonesia sendiri masih belum ada, belum dilaporkan masih ada. Terakhir itu dilaporkan di Singapura gitu sudah ada satu kasus ya semoga penyakit ini tidak masuk ke Indonesia. Artinya memang beresiko juga kepada orang-orang yang memang punya bukan kebiasaan atau ya misalkan orangnya sering melancong gitu ke negara-negara yang memang tinggi kasusnya terhadap si cacar monyet ini gitu. Walaupun untuk saat ini misalkan terakhir dilaporkan di Singapura, tapi untuk karena kasusnya masih rendah, masih belum ada anjuran dari pemerintah untuk pelarangan berangkat ke negeri Singapura itu sendiri. Cuma memang tetap ada resikonya. Ya, kalau yang terjadi, kasus yang sudah terjadi itu, dokter, menyerangnya anak-anak kah atau gimana, dok? Iya, untuk kasus yang tertular memang semua umur bisa kena gitu, pada anak-anak, pada orang dewasa gitu ya. Memang pada umumnya kasus-kasus yang ada itu pada orang dewasa. Tapi ada beberapa juga pada anak yang memang tertular dari orang dewasanya, dari ada kontak erat seperti itu. Oke. Ya, di Afrika sendiri itu di Afrika Tengah itu memang ada beberapa kasus khususnya pada anak juga terkena ini. Walaupun dari segi klinis atau gejala klinisnya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan orang dewasa. Tadi ada fase inkubasinya, ada fase demamnya, kemudian ada fase fase erupsinya. Jadi gejala klinisnya sih kurang lebih sama dengan orang yang dewasa. Cuma dalam hal ini kalau misalkan anak, di mana anak itu daya tahan tubuhnya masih belum baik, itu memang dikhawatirkan adanya kondisi superinfeksi atau kondisi yang diperburuk oleh
oleh kondisi sebelumnya yang sudah ada pada si anak itu sendiri. Itu. Jadi memang yang paling penting kayaknya imun ya dokter ya, imun tubuh supaya tidak terkena. Iya, betul. Sahabat Eljon, itu dia tadi ya, kita sudah mendengarkan informasi mengenai cacar monyet, seperti apa gejalanya, penyebabnya, dan juga Indonesia tadi sampai hari ini belum ada yang terkena kasus cacar monyet ini. Jadi kita bisa cegah untuk penyebaran cacar monyet ini, jangan sampai tertular, tetap di Eljon Medical Forum. Halo, saya Dearenia Agustin, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih. Dadah.